Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih jauh tentang regresi logistik ya. Jadi fungsi regresi logistik ini berbentuk seperti ini ya. Px, P itu berarti peluang, peluang sukses itu sama dengan eksponen dari alpha plus beta x per 1 plus eksponen alpha plus 1 bx ya. Jadi ini Px itu kan peluang ya, itu mulainya dari minimum 0 maksimum 1 ya. Nah ini membentuk kurva ya. Nah kita lihat, nah ini kurvanya ya, ini yang disebut kurva sigmoid ya. Ini untuk alfanya 2 kemudian betanya 3 ya, plus ya, semua positif, 2 plus 3x ya, alfanya 2 betanya 3. Nah ini P ini dipakai X ya, artinya P ini sebagai fungsi dari X ya, itu adalah maka disebut Px ya. Nah yang berikut ini fungsinya kalau betanya kurang dari 0 ya. Ini untuk alfanya 2, betanya min 3 ya. Jadi ini fungsinya sigmoid kebalik ya, ke bawah ya. Oke ya. Kemudian di sini ada beberapa sifat dari fungsi regresi logistik itu. Oke ya. Jadi yang pertama adalah kemiringan kurva ya. Kemiringan kurva itu adalah delta Px per delta x ya, dP per dx ya, itu adalah beta kali Px kali 1 dikurangi Px. Jadi ini kemiringan itu pertama adalah hampir mendatar ya, kemudian dia akan naik lagi, nanti akan mencapai maksimum, kemudian turun lagi, kemudian hampir mendatar ya. Jadi ini adalah kemiringan kurva dari fungsi logistik. Kemiringan maksimum atau tercuram ini terjadi pada saat Px sama dengan setengah. Nah kita lihat, jadi kemiringannya itu kan pertama rendah ya, kemudian ke kanan ya, kita perhatikan ya, kedua kurva itu kalau semakin ke kanan kan semakin curam kemiringannya, kemudian terus akan mencapai maksimum. Nah, maksimum itu terjadi pada saat Px nya setengah. Nah, kemudian kemiringan itu kemudian menurun lagi dan terakhir hampir datar. Ketika Px nya setengah, tentu 1 kurang Px setengah juga kan, setengah kali setengah seperempat ya, maka kemiringan maksimumnya adalah beta per 4 ya, seperempat beta, dan itu terjadi pada saat X sama dengan minus alfa per beta ya. Nah, kemudian ada posisi-posisi tertentu yang khusus ya, misalnya pada ketika Px seperempat, Px setengah, dan Px 3/4 ya. Jadi ini seperempat dan setengah kan jaraknya seperempat ya, setengah dan 3/4 juga seperempat ya. Nah jarak X nya antar posisi itu adalah sebesar 1 per beta ya. Jadi jarak X nya antara posisi Px seperempat dan Px setengah, X nya berbeda berselisih sebesar 1 per beta. Antara Px setengah dengan Px 3/4 juga selisihnya X nya adalah 1 per beta. Kemudian kalau dicari odds-nya, Px kan peluang suksesnya, berarti 1 dikurangi Px peluang gagal. Peluang sukses per peluang gagal itu akan namanya odds ya. Nah itu adalah menjadi sama dengan eksponen alpha tambah beta x. Ini artinya nilai odds ini, nilai odds ya,
meningkat secara multiplikatif ya, sebesar eksponen beta. Jadi artinya kalau X-nya berbeda satu satuan ya, maka akan odds-nya akan berlipat sebesar E pangkat beta ya, eksponen beta ya. Kita lihat, jadi E pangkat alfa kali E pangkat beta pangkat X ya. Oke. Nah kemudian kalau diambil nilai logaritmanya, logaritma berbasis E ya, ln odds itu sama dengan alpha plus beta X. Maka kita punya model linear ya. Model linear yang menghubungkan pi dengan alpha plus beta X ya. Nah, fungsi hubungnya ini dinamakan fungsi hubung logit ya. Log odd itu namanya logit ya. Kita lihat lagi ini angka-angka tadi ya untuk fungsi regresi logistik tadi ya. Untuk yang betanya positif ya, nanti beta negatif juga sama saja sebenarnya. Jadi kita lihat ini adalah fungsinya ya. Ini gambarnya barangkali ini gambar absisnya X ya, ordinatnya Px ya. Px itu minimum 0, maksimum 1. Kemudian kurvanya itu adalah limit bernilai 0 pada limit minus tak hingga bernilai 1 pada limit plus tak hingga ya. Ini kurvanya sigmoid asimptotik mendekati minus tak hingga mendekati 0 ya, dan asimptotik mendekati 1 plus tak hingga. Oke. Kemudian perhatikan garis singgung pada kurva ini. Nah ini yang merah ini adalah garis singgung ya, sebagai kemiringan ya. Nah ini adalah kemiringan maksimum ya, kemiringan maksimum yang nilainya adalah beta per 4 ya. Dan itu terjadi pada saat Px sama dengan setengah ya. Kalau kita telusuri dari posisi Px sama setengah itu ke kurva ya, kemudian ke garis X ya, maka kita akan ketemu angka X-nya ya. Itu adalah posisi dengan nilai X sama dengan minus alpha per beta. Kemudian kita perhatikan posisi Px sama dengan 1/4 dan Px sama dengan 3/4. Kita tarik garis ke kurva ya. Kemudian ke X ya, maka kita memperoleh jarak masing-masing X-nya itu adalah 1 per beta. Nah ini contoh fungsi regresi ya, regresi logistik memodelkan keberadaan pengiring ya, satelit ya pada kepiting ladam. Kepiting ladam ini satu jenis kepiting yang terkait dengan lebar badan. Jadi ini jenis kepiting biasanya ada ya pengiringnya, satelit ya disebutnya. Nah modelnya di bawah ya, itu alfanya min 12,351, betanya 0,397. Jadi Anda bisa duga ya dengan memasukkan angkanya itu kalau lebarnya 21 dan 33,5, berapa peluang adanya pengiring ya pada kepiting ladam ini. Kemudian coba hitung ya berapa lebar kepiting
dengan Px sama dengan 0,5. Ini berdasarkan, bisa dimasukkan nanti Px 0,5, nanti cari X-nya, atau berdasarkan sifat fungsi logistik ya. Ini tentu berapa namanya? Itu adalah minus alfa per beta ya, lebar kepitingnya ya. Nanti coba ya. Nah, kemudian Anda coba cari kemiringan kurva ya pada X 24,8, 21 dan 33,5 ya. Anda bisa lihat kemiringan pada bagian B dan bagian C ini mesti lebih kecil dari kemiringan pada bagian A ya, X sama dengan 24,8, karena 24,8 itu kira-kira itu adalah kemiringan maksimum ya. Anda lihat jawaban bagian 2 ya. Oke. Kemudian Anda bisa tentukan selisih X antara X untuk pada posisi Px 0,25 dan Px 0,5, juga antara 0,5 dengan 0,75 ya. Ini mestinya 1 per beta ya, nanti berapa itu. Oke. Nah, kalau sebelumnya X-nya kan ubah kontinu ya, ubah penjelasnya. Nah, kalau bagaimana sekarang kalau ubah penjelasnya kategorik ya. Nah, misalnya ubah kategorik X ya, ubah penjelasnya X ya. Misalnya K-nya 4, jadi X-nya nilainya ada 4 macam kategori ya. Kita kasih kategorinya A, B, C, D, atau bisa juga dengan nomor yang 1, 2, 3, 4. Ya, ini pakai huruf ya. Kemudian maka dapat digunakan sebanyak K kurang 1 ya, yaitu 3 di sini sebagai peubah indikator ya. Nah, tabel peubah indikatornya barangkali seperti ini ya. Jadi ada peubahnya X ya, nilainya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Kemudian peubah indikatornya ada 3, I1, I2, dan I3 ya. Nah, di sini I1 adalah peubah indikator untuk menunjukkan bahwa dia itu peubah kategorik nilainya A ya. Jadi I1 itu nilainya 1 untuk A, yang lainnya 0 ya. Kemudian I2 itu untuk kategori B ya. Nilainya 1 untuk B, kalau yang lainnya 0. Yang I3 itu untuk C ya. Ya, 1 untuk C, yang lainnya 0. Nah, di sini baru A, B, dan C ya indikatornya. Jadi kalau tidak ada indikatornya berarti itu adalah D ya, barangkali. Nah, dengan 3 peubah indikator maka kita punya model seperti ini. Logit P ya, ln Px per 1 dikurangi Px itu sama dengan alfa tambah beta 1 I1 tambah beta 2 I2 tambah beta 3 I3. Nah, kalau peubah X-nya kontinu, tadi kan interpretasinya eksponen beta itu sebagai pengali ya, sebagai pengali kelipatan dari odds setiap selisih X satu-satuan ya. Nah, sekarang kalau untuk peubah kategorik maknanya bagaimana ya? Nah, tadi kita punya model logistik ya untuk 3 peubah indikator tadi ya. Untuk X yang sebenarnya A, B, C, dan D ya, 4 peubah 4 kategori X ya, seperti ini ya. Logit P itu adalah alfa tambah beta 1 I1 tambah beta 2 I2 tambah beta 3 I3 ya.
Nah, maka kalau X-nya A, ya maka modelnya tentu menjadi begini ya. Jadi logit A, logit P, A, ya, P untuk kategori A berarti ya. Itu adalah alfa tambah beta 1 kali 1 tambah beta 2 kali 0 tambah beta 3 kali 0 ya. Jadi tinggal alfa tambah beta 1 ya. Kalau nilai kategorinya B, ya kita dapat logit Pi B ya, itu sama dengan alfa tambah beta 2 ya. Apabila nilai X-nya C, kita dapat model logit Pi C sama dengan alfa tambah beta 3 ya. Karena indikatornya semuanya bernilai 0 kecuali I3 ya, yang dikalikan dengan beta 3. Oke. Adapun kalau X-nya sama dengan D, maka logit Pi ya, kasih indikator D berarti Pi pada keadaan X sama dengan D ya. Logit Pi D adalah alfa ya, karena indikatornya semua bernilai 0 ya. Jadi sini hanya alfa saja. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan selisih logit ya. Logit Pi A dikurangi logit Pi D ya. Itu adalah ln odds A, kan logit itu kan ln odds ya, dikurangi ln odds D ya. Kan logit Pi D itu adalah odds D ya, ln odds D. Maka pengurangan itu kalau dimasukkan ln-nya menjadi ln odds A per odds D ya. Itu adalah ln rasio odds A dibandingkan dengan D ya. Itu adalah sebesar beta 1 ya. Jadi di sini beta 1 itu merupakan selisih logit A dengan D, dan itu merupakan ln dari rasio odds A dengan D. Nah, ini makanya kalau tadi kita sebut D itu sebagai pembanding ya, yang 000 itu indikatornya itu adalah pembanding, karena nanti menjadi pembanding terhadap untuk rasio odds ya. Oke. Dengan demikian kita dari sini dapat memperoleh rasio odds ya. Rasio odds sukses kalau X-nya sama A dibanding dengan odds sukses kalau X-nya D ya. Itu sebesar eksponen beta 1 ya. Dan rasio odds ya. Rasio odds sukses kalau X-nya B terhadap sukses. Kalau odds sukses kalau X-nya D itu adalah sebesar eksponen beta 2 ya. Dan eksponen beta 3 itu adalah merupakan rasio odds sukses kalau X-nya sama dengan C dibanding odds sukses kalau X-nya sama dengan D ya. Pendugaan parameter untuk model regresi logistik dapat dilakukan dengan data terkelompokan dan data tak terkelompokan inputnya ya. Kalau data terkelompokan, ini datanya sudah dikelompokkan menurut peubah kategorik barangkali ya. Biasanya untuk peubah kategorik penjelas kategorik. Misalnya di sini kelompokan menurut kebiasaan ngorok ya, banyaknya mengalami gangguan jantung dan banyaknya ulangan direkam seperti itu ya. Jadi misalnya
perubahan responnya adalah kejadian mengalami gangguan jantung, ya, dikaitkan dengan X-nya sebagai kebiasaan mengorok. Ada yang tak pernah, ada yang kadang-kadang, hampir tiap malam, dan setiap malam. Di sini dikelompokkan menurut perubahan kategorinya. Misalnya yang tak pernah ada 24 yang terkena gangguan jantung, ya, dari 1379. Nah, yang kadang-kadang ada 35 yang kadang-kadang ngorok, ya. Ini contoh data aja, ya, dan seterusnya, ya. Kalau data tak terkelompokkan, ya dicatat sebagai pasangan X dan Y, ya. Misalnya ini ada kaitan antara X-nya temperatur, kemudian Y-nya stres panas, mengalami atau tidak mengalami. Misalnya 66 temperaturnya tidak mengalami stres, 0, ya. 70 mengalami, 1, dan seterusnya, ya. Jadi ini sebagai pasangan X dan Y, ya. Nah, ini barangkali konkretnya, ya, dalam bentuk tabel. Ada kebiasaan ngorok, tak pernah, kadang-kadang, hampir setiap malamnya. Nah, baru banyaknya kejadian. Ya, kejadian itu adalah yang terkena serangan jantung, 24, 35, 21, 30. Kemudian banyaknya ulangan, itu artinya total yang diamati, ya. Jadi 1379 itu total. Yang mengalami ada 24, berarti yang lainnya tidak mengalami, ya. 1379 dikurangi 24, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi di sini pengamatan sudah dikelompokkan berdasarkan perubahan X, ya. Misalnya yang tak pernah ngorok itu ada 1379 yang diamati, ya. Banyak ulangan, itu maksudnya yang diamati seluruhnya. Berarti yang tidak pernah itu ada 1379. Yang mengalami serangan jantung ada 24. Yang tidak mengalami berarti 1379 dengan 24 yang tak mengalami ngorok. Yang kadang-kadang itu ada 638 pengamatan. Nah, yang mengalami serangan jantung ada 35. Ya. Yang hampir tiap malam ngorok ada 213. Yang mengalami kejadian serangan 21. Dan setiap malam ada 254 pengamatan. Yang mengalami kejadian ada 30. Yang lainnya tentu tidak mengalami, ya. Oke. Nah, kalau data yang tak terkelompokkan, ya seperti ini, ya. Ada temperatur dan stres panas misalnya tadi, ya. 66 0, stres panasnya 0, ya. Tidak mengalami. Jadi di situ perubahan Y-nya adalah 1 atau 0. Ya. Hanya 2 kategori. Misalnya temperaturnya biasanya yang kontinu, ya. Pendugaan parameter model regresi logistik menggunakan metode kemungkinan maksimum, ya. Melibatkan penentuan solusi atas fungsi kemungkinan maksimum non-linear dengan metode Newton-Raphson. Ini sudah dibahas dalam MLU, ya. Jadi model regresi itu salah satu model linear yang termasuk dalam MLU. Jadi metode ini sudah dibuat di dalam bentuk komputasi, ya. Jadi nanti output komputasi antara lain memberikan dugaan nilai harapan, ya. Dugaan, ya, bagi nilai harapan dan galat baku bagi parameter model, ya. Di sini beta misalnya sama alfa, ya. Selang kepercayaan bagi parameter model dapat ditentukan tentu, ya, dengan adanya dugaan parameter dan galat bakunya, maka bisa dibuat itu beta dugaan plus minus Z alfa per 2 kali
galat baku. Nah, Z alfa ini adalah selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100%. Kalau tingkat kepercayaannya tadi 95%, ya, berarti Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Ya. Jadi nanti beta dugaan dan galat bakunya tinggal dimasukkan ke persamaan ini, kita dapat selang kepercayaannya. Jadi kalau kita ingin memperoleh dugaan parameternya, kita bisa buat misalnya dengan Minitab ya. Sini perintah-perintah Minitab read untuk memasukkan datanya. Ini untuk data yang terkelompokkan ya. C1 sampai C5 kolom tempat data, lalu dimasukkan itunya 24 ke C1, 13, 79 ke C2, 1 ke C3, 0 ke C4, 0 lagi ke C5 ya. Terus itu sampai itu menjadi nanti ada 4 baris ya. N berarti mengakhiri pembacaan data, kemudian kita kasih nama ya. C1 sebagai respon, C2 sebagai ulangan ya. C3 I1, C4 I2, C5 I3 ya. Kemudian perintah perintah pendugaannya ada dengan B logistik ya. Kita sebutkan perubahan responnya, kedua kita kasih nama tadi respon ya. Kemudian ulangan itu berarti banyaknya pengamatan untuk masing-masing respon ya. Lalu modelnya tadi sama dengan I1, I2 dan I3 ya. Jadi tadi kan kita kasih nama ya sebagai perubahan penjelas ya. Kemudian ada subcommand st, subcommand logit, dan brief 2 itu untuk mengontrol outputnya ya. Logit disebutkan sebagai fungsi hubungnya. Oke. Untuk data tak terkelompokkan bisa seperti ini ya. Ini datanya diletakkan di C1 dan C2 ya. Kemudian dijalankan B logistik ya. Oke. Jadi bisa dijalankan ya program ini di Minitab ya. Nah, nanti perhatikan outputnya seperti apa lah, nanti bagaimana modelnya dari output itu Anda bisa rekonstruksi ya. Salah satu output dari komputasi itu Anda identifikasi ya, nanti lihat ada uji atas parameter model ya. Untuk H0 beta sama dengan 0, atas H1 beta tidak sama dengan 0 ya. Ada statistik Wald yaitu Z kuadrat ya, itu adalah diperoleh dari beta dugaan dibagi galat bakunya dikuadratkan ya. Statistik lain biasanya dikeluarkan ya, dapat dibaca dalam output itu, yaitu angka nisbah kemungkinannya. Itu yang diperoleh dari min 2 log kemungkinan pada H0 dikurangi log kemungkinan pada H1. Ini udah berupa angka. Kedua statistik ini bersebaran Q kuadrat ya, dan derajat bebas 1. Jadi nanti bisa dibandingkan apakah ini cukup jauh dari batas Q kuadrat itu untuk menyatakan tolakan 0 atau menyimpulkan bahwa beta itu tidak sama dengan 0. Oke. Selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% bagi nilai logit odds untuk X tertentu ya, dapat diperoleh ya. Itu dengan memasukkan X pada persamaan regresi ya, regresi log linearnya. Nah, dapat nilai logit ya.
dengan memasukkan X-nya ke persamaan ya, alpha ditambah beta X ya, lalu plus minus Z alpha per 2 kali galat bakunya ya. Dan demikian kita akan memperoleh batas bawah dan batas atas logit ya dari silang kepercayaan itu ya. Ini tentu sudah berupa angka ya, sudah dimasukkan angka-angkanya. Jadi batas bawah dan batas atas itu adalah angka logit ya. Oke. Nah, kalau angka logit itu dieksponenkan, maka kita akan memperoleh batas odds ya. Jadi di sini menjadi selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% bagi odds ya. Odds sukses untuk nilai X tertentu ya. Batas peluang ya, dapat diperoleh dengan menghitung ya peluang ya, yaitu dari odds, yaitu odds dibagi 1 plus odds ya, untuk batas bawah dan batas atasnya, sehingga kita punya selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% bagi peluang sukses untuk nilai X tertentu. Galat baku logit ya, bisa dihitung, yaitu akar var logit ya, yaitu var alfa, akar dari var alfa tambah X kuadrat var beta dugaannya tambah 2X kovarian alfa beta ya, itu yang dimasukkan ke rumus selang kepercayaan dari galat baku logit ya. Nah, ini model regresi stres suhu ya dan tidak ya pada temperatur. Ini ln Px per 1 Px sama dengan 15,0429 min 0,2322 X ya. Dan ini ragam ya, ragam dan beragam dugaan alfa dan beta ya. Itu ada var alfa, kemudian var beta dan kovarian alfa beta ya. Kemudian berdasarkan model itu Anda bisa tentukan logit Px dan peluangnya juga ya, Px pada keadaan X sama dengan 70 derajat Celcius. Anda bisa tentukan juga galat baku dugaan untuk logit P70 dan Anda tentukan selang kepercayaan 95% bagi logit P X dan juga peluang Px pada keadaan X sama dengan 70. Oke. Nah, itu ya untuk kali ini mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.